Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulawati, NIM 153, kelas 3E Program Studi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan investasi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pengertian investasi, jenis investasi, metode penilaian investasi, rumus metode penilaian investasi, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan metode investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah penanaman produksi secara langsung pada usaha tertentu, baik perusahaan yang baru saja dibangun atau untuk tujuan memperluas suatu usaha tersebut. Berinvestasi memiliki beberapa tujuan, salah satunya untuk memperoleh manfaat dan laba tambahan di kemudian hari dalam jangka waktu yang panjang, serta dapat memiliki manfaat non-keuangan seperti memperluas lapangan pekerjaan. Jenis-jenis investasi. Ada 4 jenis investasi. Yang pertama, investasi lancar. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki setahun atau kurang. Kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang memiliki kurun waktu yang cukup lama. 3. Investasi properti. Investasi properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan yang berinvestasi. Keempat, investasi dagang. Investasi dagang adalah investasi yang ditunjuk untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. Selanjutnya, metode penilaian investasi. 1. Payback period atau PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Hasil perhitungannya dinyatakan satuan waktu atau tahun atau bulan. 2. Net Present Value atau NPV adalah metode penilaian investasi saat ini atau present value dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Atau dengan kata lain, NPV adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. Ketiga, Internal Rate of Return atau IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Rumus metode penilaian investasi. 1. Payback period. Rumus payback period yaitu PP sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. 2. Net Present Value NPV. Rumus NPV yaitu NPV sama dengan C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 ditambah R kali 2 ditambah CT per 1 ditambah R dikali T dikurangi CO. Dengan keterangan NPV adalah Net Present Value dalam rupiah. CT adalah arus kas per tahun pada periode T. CO nilai investasi awal tahun ke 0 dalam rupiah. 3. Internal Rate of Return atau IRR. Rumus IRR adalah IRR sama dengan RK ditambah NPV RK per TPV RK dikurangi TPV RB dikali RB dikurangi RK. Dengan keterangan, RK adalah tingkat bunga yang lebih kecil, RB adalah tingkat bunga yang lebih besar, NPV RK adalah NPV pada tingkat bunga yang kecil, TPV RK adalah Total Present Value of Proceed pada tingkat bunga yang kecil. Sedangkan TPV RB adalah Total Present Value of Proceeds pada tingkat bunga yang besar. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan penilaian investasi. 1. Payback period. Kelebihan. Pertama, perhitungan lebih sederhana sehingga mudah dilakukan. Kedua, cocok dipakai pada investasi proyek dengan tingkat resiko tinggi. Karena semakin cepat payback periodnya, maka semakin rendah pula resikonya. 3. Fokus pada perolehan dana kas yang diharapkan dapat segera menutup modal yang telah diinvestasikan dalam sebuah proyek. Kelemahan, resiko ini tidak memperhatikan nilai yang dari sisi waktunya. Kelemahan, resiko ini tidak memperhatikan nilai uang dari sisi waktunya. 2. Tidak memperhatikan laba tunai yang diperoleh ketika payback periodnya telah terlewati.
Ketiga, tidak memperhatikan nilai sisa investasi. Berikutnya, net present value. Kelebihan, pertama, lebih mendahulukan kas lebih awal. Kedua, memperhitungkan nilai uang dari sisi waktu. Ketiga, mempertimbangkan semua laba tunai selama waktu investasi berjalan. Sedangkan kekurangannya, pertama, perhitungan lebih rumit. Kedua, kurang tepat untuk proyek dengan nilai ekonomis yang berbeda-beda. Tiga, lebih sulit dalam menentukan tingkat bunga yang dianggap layak untuk dasar diskonto. Dan yang terakhir, yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Kelebihan, 1. Mempertimbangkan nilai waktu dari uang serta laba tunai selama masa investasi. Kedua, bisa dipakai untuk menentukan ranking investasi sehingga investor dapat mendahulukan yang lebih menguntungkan. Sedangkan kekurangannya adalah perhitungan lebih rumit dan lama karena harus menghitung cost of capital sebagai dasar perhitungannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.